Di samping dia itu mempunyai bumbu yang khas turun-temurun, itu menjadi salah satu senjata dia. Masakannya tetap enak. Saya pernah berkeliling di salah satu kota ya, sebenarnya nggak keliling, nggak sengaja gitu. Saya di Jawa Timur, saya tidak perlu sebut namanya, intinya nggak perlu namanya orangnya maksudnya ya, di Batu Malang ya, Jawa Timur. Saya pernah jalan-jalan ke sana, ini udah lama sebenarnya. Dia itu jualan bakso dan itu rame banget. Saya rela antri di situ. Pertama, saya sebenarnya tidak dapat info kalau bakso di situ enak, itu enggak. Cuma saya pada waktu jalan-jalan, kemudian saya lihat, loh, kok itu rame banget. Rame itu pasti baksonya enak. Nah begitu. Ini gara-gara rame ini, saya beli bakso di situ. Dan kemudian saya mencari waktu yang tepat supaya bisa bertemu dengan penjual bakso atau owner bakso itu gitu. Dan saya sengaja datang jam berapa ya dulu? Hampir jam 10 malam, jam 9 itu sudah habis mau ditutup begitu. Tapi saat di situ saya makannya agak lama begitu, sehingga saya sambil ngobrol-ngobrol begitu. Saya jujur, Pak, ini rasanya apa ya? Rahasia resepnya apa, Pak? Saya bilang gitu pertama. Oh ya biasa, Mas. Rasanya kayak orang-orang gitu. Tapi saya tidak yakin karena apa? Setiap penjual itu pasti yang laris khususnya itu pasti punya karakter, punya rasa yang khusus, dan dia pasti punya rahasia bumbu dan juga ada rahasia-rahasia yang lain begitu. Dan ketika saya bertanya mengenai bumbu, memang saya bukan orang ahli masak ya, saya tanya bumbu seperti yang lain, Mas, tapi memang ada resep dari keluarga, ini turun-temurun, sehingga saya mempertahankan resep itu sampai sekarang. Dan kemudian saya tanya, iya Mas, Masnya nggak penjual kan? Saya ditanya begitu. Enggak Pak, iya. Kenapa Pak? Nanti kalau penjual nanti jiplak teknik saya begitu. Oh enggak Pak, aman begitu. Tapi tetap saya sampaikan karena saya yakin di sana, Anda di sana pasti ingin jualannya laris begitu, dan ini kesempatan Anda pahami apa yang saya sampaikan. Oke. Di samping dia itu mempunyai bumbu yang khas turun-temurun, itu menjadi salah satu senjata dia. Masakannya tetap enak. Terus saya yang tidak bisa, saya yang belum punya resep leluhur gimana Mas? Anda eksperimen, Anda selalu mencoba bumbu yang enak. Alhamdulillah maaf. Anda selalu eksperimen memasak atau eksperimen bumbu-bumbu yang enak begitu. Ketika masak sedikit saja, nanti kasihkan kepada tetangga atau siapa. Saudara bilang, masakan ini enak gak menurut Anda? Oh, ini terlalu asin begitu. Oh, berarti nanti gulanya saya kurangi demikian. Oh, ini terlalu manis. Oh, mungkin terlalu banyak gula. Tadi yang kasih garam, maksud saya garam ya, maaf. Ini kurang ini ya, kurang apa namanya? Sedapnya kurang, ini kurang ini. Anda selalu eksperimen begitu. Karena saya yakin leluhur orang yang jual bakso tadi di Malang itu, saya yakin pasti dulunya leluhurnya itu menciptakan bumbu, meracik bumbu itu pasti eksperimen-eksperimen begitu. Dan ini teknik saya supaya Anda mempunyai bumbu yang khas, Anda selalu eksperimen. Dan ketika sudah menemukan yang pas, pertahankan bumbu itu, pertahankan karakter bumbu itu. Oke, begitu. Dan yang berikutnya adalah dia memilih tempat yang walaupun ini sebenarnya tidak strategis menurut saya, cukup di dalam gitu. Di jalan itu kasih pelang gitu. Pelangnya itu juga warnanya yang menjadikan orang itu lapar. Apa? Merah, hot, ada semi-semi apinya begitu, tapi utamakan merah sama hitam begitu. Itu karena siapa yang melihat ini kata bapaknya, siapa yang melihat itu akan lapar, hasrat nafsu makannya itu besar, sehingga dia mindsetnya, oh bakso, merah tuh hot, wah di sini. Nah, orang itu melihat akan
tertarik untuk membeli bakso Anda begitu. Dan yang berikutnya adalah tidak bisa dipungkiri, Bapak penjual bakso ini memang punya pegangan begitu, dan pegangannya rahasia dia. Pada intinya dia mengatakan, Mas Haji, itu udah kenalan ya, dengan dia itu udah kenalan begitu. Pada intinya ketika saya sudah menggunakan logika saya, resep atau bumbu dari leluhur, kemudian saya ada banner atau baliho atau apalah, atau plang atau apalah itu yang warna merah, hitamnya, yang hot begitu, itu saya juga punya pegangan. Tapi pegangan ini rahasia Mas Haji. Pada intinya kekuatan logika saya itu saya imbangi dengan dunia spiritual, dengan pegangan spiritual. Nah, ceritanya begitu. Dan oke, bagi Anda yang ingin memulai usaha, silahkan Anda selalu belajar dan berkaitan dengan usaha. Dan ketika Anda memang logikanya sudah cukup dan masih sepi atau gimana, silahkan Anda menggunakan beda spiritual. Tapi ingat, beda spiritual itu hanya sebagai usaha batin. Usaha nyatanya Anda harus menggunakan logika penjualan, logika marketing begitu. Oke, bagi Anda yang ingin solusi atau konsultasi, silahkan hubungi nomor bawah ini, nanti saya sendiri yang akan menjawabnya. Dan semoga solusi dari saya itu adalah solusi yang terakhir, dengan harapan kehidupan Anda, dagang Anda, usaha Anda kedepannya akan lebih baik dan lebih baik. Oke, jumpa lagi nanti di video berikutnya.